semuanya, perkenalkan nama saya Detrisno Batonis dengan NIM 19070100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit leptospirosis. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Leptospirosis ini adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi Leptospira interrogens semua serotipe. Leptospirosis ini juga dikenal dengan nama food fever atau demam banjir karena sering menyebabkan terjadinya wabah pada saat banjir. Penyakit ini juga ditemukan pertama kali oleh Weil pada tahun 1886, tetapi pada tahun 1915 Inada menemukan penyebabnya, yaitu Spirochaeta dari genus Leptospira. Kemudian kita akan membahas lagi tentang epidemiologi. Kosmopolit ini memiliki artian bahwa penyakit ini bisa terjadi pada banyak orang. Data menunjukkan juga bahwa ada 30% anak kota dan 10% anak desa terpapar oleh Leptospira ini. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak yang berada di kota. Kemudian di Indonesia tersebar luas di Pulau Jawa, di Sumatera Selatan, di Riau, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Bali, di Nusa Tenggara Barat, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Timur, dan juga di Kalimantan Barat. Kemudian KLB ini pernah terjadi di Riau pada tahun 1986, terjadi juga di Jakarta pada tahun 2002, dan masih pada tahun yang sama juga terjadi di Bekasi dan terjadi juga di Semarang pada tahun 2003. Kemudian Leptospira ini dapat menyerang semua jenis mamalia seperti tikus, anjing, kucing, landak, sapi, burung, dan juga ikan. Kemudian Amerika juga melaporkan ada sekitar 15-40% anjing terinfeksi, dan penelitian lain juga menyatakan bahwa ada 90% tikus yang terinfeksi. Kemudian manusia yang berisiko tertular adalah yang biasanya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hewan liar dan juga peternakan. Kemudian biasanya juga terjadi pada orang yang hobi berenang juga berisiko tinggi. Angka kematian relatif rendah mencapai 20% jika disertai ikterus dan kerusakan ginjal. Kemudian pada usia 51 tahun mortalitas mencapai 56%. Kemudian tiga pola epidemiologi Leptospira menurut Fayne pada tahun 1999. Pola yang pertama itu ada terdiri dari 3 pola. Pola yang pertama itu ditemukan dalam iklim sedang. Sejumlah kecil serover terlibat dalam penularan pada manusia hampir selalu terjadi akibat kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi. Di peternakan sapi atau babi, imunisasi ini kemungkinan dapat mengendalikan penularan pada hewan dan manusia. Pada pola yang keduanya itu ditemukan dalam daerah tropis. Banyak serover terlibat dalam penularan pada manusia dan juga binatang. Manusia terpapar tidak terbatas pada pekerjaan, tetapi terjadinya kontaminasi lingkungan dari binatang terinfeksi terutama musim hujan. Dan pada pola yang ketiga ini menjelaskan bahwa infeksi oleh binatang pengerat pada lingkungan perkotaan atau urban yang menyebabkan wabah di daerah kumuh, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian etiologinya, penyebabnya ini bakteri Leptospira ordo Spirochaeta famili Treponema dan bakteri berbentuk benang panjang 6-12 meter mikron, dan gambarnya bisa kita lihat pada pojok kanan. Kemudian spesies L ini interrogens dapat menginfeksi manusia dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian berbentuk spiral dan ujungnya seperti pengait. Kemudian aktif bergerak maju mundur berbelok. Selanjutnya yaitu pekat terhadap asam, tahan 1 bulan di air, kemudian tidak tahan air, pekat seperti selokan air laut atau mungkin selokan air laut. Kemudian lingkungan yang cocok adalah tanah panas dan lembab. Kemudian dapat hidup sampai 43 hari dan masa inkubasinya 7-12 hari, rata-rata 10 hari.
bahas lagi tentang gejala dan tandanya. Nah, setelah infeksi beredar di seluruh tubuh dan menimbulkan kerusakan organ dan jantung, otak dan ginjal. Nah, di sini dia bisa bersifat subklinis kecuali kasus berat. Nah, 90% 90% tidak ikterik. Kemudian manifestasi klinisnya ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama ini biasanya disebut juga dengan leptospiramia. Nah, ditandai demam tinggi mendadak, malaise, nyeri otot, ikterus, sakit kepala, nyeri perut, gangguan ginjal, hati, meningitis berlangsung dari 4 sampai 9 hari. Kemudian fase yang kedua atau sering disebut juga dengan fase imun. Titer IgM ini meningkat dengan cepat, gangguan klinis memuncak, terjadi leptopiura dan biasanya meningkat dari 1 mg sampai dengan 1 dl. Kemudian fase yang ketiga yaitu konvalesen. Nah, pada fase ketiga ini gejala klinis berkurang, dapat timbul lagi 2 sampai dengan 4 mg. Selanjutnya adalah penularan. Cara penyakit ini menular yaitu dengan cara kontak dengan air, tanah atau lumpur yang tercemar, kemudian kontak dengan orang atau darah dan urin hewan yang sudah terinfeksi, kemudian mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, dan yang terakhir infeksi yang tersering adalah melalui cara yang pertama melalui luka lecet, mukosa, kulit intak tapi karena di air, mungkin karena luka tersebut sudah terinfeksi dan kita menggunakan air yang tidak mengalir sehingga bisa menyebabkan kita bisa terinfeksi oleh penyakit tersebut. Selanjutnya adalah cara pengobatan. Nah, penyakit sedang atau berat ini kita bisa menggunakan penisilin 4x1,5, terus IU atau amoxicillin 4x1 gram selama 7 hari. Kemudian bisa juga untuk penyakit ringannya itu kita menggunakan ampicillin 4x50 mg, kemudian menggunakan amoxicillin 4x50 mg atau erythromycin 4x50 mg. Selanjutnya adalah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit tersebut. Apa sih pencegahannya? Nah, pencegahannya di sini mungkin kita menjaga sanitasi lingkungan, harus diperhatikan menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak terpapar oleh penyakit tersebut. Kemudian kampanye rumah anti tikus, atau kita mungkin menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan banyak tikus di rumah kita. Terus pemakaian APD pada pekerja atau menggunakan alat pelindung diri pada pekerja yang dapat menyebabkan mereka tertular penyakit ini. Kemudian kewaspadaan pasca banjir. Ketika banjir kita harus tetap menjaga kebersihan agar kita tidak terkontaminasi penyakit-penyakit tersebut. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang ada dalam materi ini. Saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.